di hari salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Panjenenganipun pangarsa pawiyatan agung Pondok Modern Arisalah Kyai Haj Muhammad Asrarullah LC ingkang satuhu kita hormati, satuhu kita bektosi sedaya fatwanipun. Panjenenganipun Al-Ustadz Heru Kusumahadi LCMA, salah setunggalipun alumni Pondok Modern Arisalah angkatan tahun 2000 ingkang wonten ing ngari kalenggan enjang punika sampun saged rawuh wonten ing tengah-tengah kita sadaya. Ugi sedaya para bapak ibu jamaah pengaosan Ahad Pagi rahmatan lil alamin Pondok Modern Arisalah Selahung Ponorogo ingkang kinurmatan. Sumangga wonten ing pepanggihan enjang punika kula lan panjenengan langkung rumiyin tansah ngunjukaken raos puja dalasan syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya kanugrahanipun ingkang rumentah dumateng panjenengan dalasan kula katitik wonten ing ari kalenggan enjang punika kula lan panjenengan tasihipun paringi mapinten-pinten kanikmatan kawilujengan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sahingga saged sareng-sareng silaturahim ngaos pados ngilmu sesarengan wonten ing pengaosan Ahad Pagi rahmatan lil alamin Pondok Modern Arisalah. Mugi-mugi kanthi raos tasyakur ingkang sampun kita aturaken sedaya nikmat ingkang sampun kaparingaken dening Allah tansah kajiwa kasarira tumantuk dumateng kita sadaya amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam mugi tansah kunjuk tumanduk dumateng Nabi panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panyuwunan mugi kula lan panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah tansah manggihaken syafaatipun amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengaosan Ahad Pagi rahmatan lil alamin ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Adi acara wonten ing kesempatan enjang punika sumangga kita purwakani sesarengan kanthi waosan al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menggah tata rakiting upacara ingkang kekalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang bari dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Firman wekdal katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengaosan Ahad Pagi rahimakumullah. Salajengipun sumangga kita sareng-sareng ndedonga nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kamirahan nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya, karingan nggih punika iman Islam ingkang istiqomah, kapiringono keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sarta istiqomah lan barokah, ugi kaparingono nggih punika putra-putri wayah buyut keturunan ingkang saleh lan salihah. Tindak lampah kula lan panjenengan dumugi wonten ing majelis ilmu menika kacathetna minangka nggih punika kalebetna para alim ingkang thalibul ilmi fi sabilillah. Ugi amal kesaenan kula lan panjenengan lumantar lazis ugi rahmatan pangaosan at bagi rahmatan lil alamin, saestu kacathetna minangka amal hasah lan dipun catet minangka amal kesaenan menggahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tan kantun mugia kula lan panjenengan ing mangke nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, mugia pangarsa Pondok Modern Arisalah panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Asrullah LC, sedaya para asatid wal ustadzat, sedaya para santriwan lan santriwati, wali santri lan sedaya para simpatisan tansah dipun paringi keistiqomahan anggenipun wonten ing perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Ing mangke perlu kula aturaken Bapak Ibu, pilih saldo pengaosan dugi wonten ing dinten menika nggih punika Rp413.000. Wontene saldo lazis rahmatan lil alamin wonten ing dinten menika Rp5.050.000. Makaten laporan saking bagian keuangan ngaji di Arisalah insyaallah berkah. Salajengipun Bapak Ibu jamaah pengaosan ing mangke monggo kita midhangetaken atur pangandikan saking panjenenganipun Al Ustaz Heru Kusuma Hadi LCMA, salah setunggalipun alumni Pondok Modern Arisalah tahun 2000. Wekdal sakcekapipun kula aturaken dumateng Ustaz Heru Kusuma Hadi saha samangke katutup kalian waosan doa. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.
Izinkan saya Heru Kusuma Hadi mengucapkan ucapan salam dan sapa untuk panjenengan semuanya dengan salam dan sapa yang penuh dengan doa-doa terbaik untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan semoga selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Azharullah LC selaku pimpinan Pondok Modern Arisalah beserta seluruh dewan asatid dan juga ustazat dan juga seluruh Bapak dan Ibu jamaah pengajian umum Ahad pagi rahmatan alamin Pondok Modern Arisalah, yang semoga senantiasa panjenengan selalu mendapatkan curahan, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya awali dengan sebuah kalimat tanya. Tadi sudah disampaikan, nama saya Heru Kusuma Hadi. Saya asal dari Surabaya. Tadi berangkat kisaran jam setunggal saking Surabaya, Bu. Sholat subuh di Masjid Agung di depan alun-alun. Alhamdulillah, mengingat masa lalu dulu saya mulai masuk tahun 96, kemudian lulus tahun 2000 dari Pondok Modern Arisalah ini. Maka ini sesuatu yang mengenang bagi diri saya berada di tengah panjenengan semuanya. Maka mohon izin sebagai murid saya harus berhadapan dengan guru-guru saya. Jadi mohon maaf kalau ini su'ul adzab, mohon ridhonya Ustadz Maulud, para asatid yang lainnya dan para ustazat. Saya awali dengan kalimat tanya. Tema kita adalah Al-Quran dengan sebuah keberkahannya. Saya bertanya kepada para jamaah, panjenengan seneng kalimat pundi? Rasa, enak, nikmat. Panjenengan suka yang kalimat mana, Pak? Rasa, enak, nopo nikmat? Nikmat. Kenapa kita lebih suka kata nikmat ketimbang rasa, ketimbang enak? Karena tidak semua rasa pasti nikmat, tetapi setiap nikmat pasti ada rasanya. Contoh, nah, ini saya minum, bismillah, nikmat. Lalu saya ditanya, apa rasanya? Pasti saya bisa menjawab, rasanya apa, Pak? Jahe. Berarti setiap yang rasa belum tentu dinikmati, tetapi yang setiap dinikmati pasti ada rasa. Masa ditanya, nikmat, rasanya apa? Embu. Kan nggak mungkin, pasti bisa menyebutkan rasa. Yang kedua, tidak semua yang enak pasti akan dinikmati, tetapi yang dinikmati pasti ada nilai enak. Loh, kok bisa enak nggak bisa dinikmati? Contoh, saya tidak tahu kalau di Ponorogo seperti apa, tapi kalau di Surabaya itu kalau ada orang resepsi pernikahan, misalnya di gedung atau dimanapun lah, itu biasanya kan orang yang hadir itu mau masuk itu memasukkan sesuatu ke kotak. Kalau di Ponorogo nopo nggih? Naminipun napa? Receh. Bowo nek teng Surabaya, bowo. Ngapunten nek teng Ponorogo pinten nggih? Oh, relatif nggih. Anggap mawon kula husnuzon, positive thinking, panjenengan gangsal atus. Melebetaken gangsal atus. Tuan rumah yang anaknya nikah pasti menyediakan makanan minuman yang enak. Tapi ingat, yang enak belum tentu dinikmati. Akhirnya sudah masuk 500.000, kan nggak mau rugi. Mulai yang ujung sampai ujung dinikmati karena enak. Tetapi ketika panjenengan sudah merasa kenyang sekali, muncul kambing guling. Pertanyaan saya, enak apa mboten, Pak?
Gak enak. Nah, enten nopo-nopo berarti nek mboten seneng kambing guling. Misal muncul makanan yang enak, tapi panjenengan sudah kenyang sekali. Pertanyaan saya, yang enak tadi bisa dinikmati apa mboten? Mboten. Cuma saya kasih opsi berikutnya, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalau panjenengan sudah kenyang sekali, muncul makanan yang enak, sudah nggak bisa dimakan. Pertanyaan saya, panjenengan makan, napa panjenengan bungkus? Bungkus. Sami nggih tradisi ini Surabaya kali Ponorogo. Itu tradisi yang baik, Pak. Jadi ada yang enak belum tentu dinikmati, tetapi yang setiap nikmat pasti enak. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sedang menikmati saat ini. Kata nikmat bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Yang namanya nikmat adalah halatul hasanah, kondisi yang baik, itu nikmat. Baik kondisinya diawali yang baik menjadi semakin baik, ataukah kondisi yang tidak baik dibuat lebih baik, itu nikmat. Menariknya kata berkah, maknanya yang sama adalah nikmat. Kata berkah sama kata nikmat itu satu arti. Maka di kesempatan kita kali ini, mari kita berharap pinta kepada Allah, semoga kenikmatan yang kita rasakan di kesempatan kali ini Allah benar-benar ridhoi, Allah berikan kita karunia rahmatnya. Maka duduknya kita, majelis ini semoga penuh dengan keberkahan. Kita niatkan dengan ibadah. Salah satu turunnya berkah itu kalau aktivitas kita bernilai ibadah. Aktivitas kita bernilai ibadah kalau aktivitas kita diawali dengan doa. Maka Bapak Ibu mohon diikuti. Kita mengawali dengan sebuah doa. Semoga dengan doa ini Allah karuniai keberkahan di majelis kita ini. Sekali lagi tolong diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Sahabat Abdullah bin Abbas suka setiap bermajelis mengawali dengan doa ini. Seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali dari kalangan mazhab Imam Ahmad itu juga suka mengawali majelisnya dengan doa ini. Mengapa? Karena ada pesan alim hakim. Dalam bahasa Arab ada konteks namanya pembahasan ilmu balaghah, di bab pembahasan ma'ani, di bab pembahasan takdim wa takhir. Urutan-urutan itu punya makna. Kenapa urutannya alim dulu baru hakim? Dimaknai alim itu banyaklah tambah wawasan, banyaklah pengetahuan, maka kamu akan bijaksana. Atau bahasa mudahnya, satu, fahamilah banyak aturan-aturannya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, aturan-aturan Islam. Yang kedua, tapi kamu harus bijaksana, akhlak. Dengan bahasa mudahnya, Islam itu akan sempurna kalau ada aturan dan ada akhlak. Saya ulangi lagi, ada aturan dan ada akhlak. Aturan diikat oleh akhlak, akhlak diikat oleh aturan, jangan dipisahkan. Kebanyakan kita bedanya itu di aturan, beda pendapat nanti, beda amalia, beda fikih, itu di aturan syariat. Terkadang kita lupa dengan akhlak, padahal dua-duanya harus diikat. Contoh, Pak, menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah, jumlah nafkah yang diberikan suami ke istri itu menurut Imam Syafi'i adalah sesuai dengan kemampuan suami, Pak. Sesuai dengan kemampuan suami. Bu, kata Imam Malik, besarannya nafkah itu menurut Imam Malik pendapatnya sesuai permintaan istri. Pak, panjenengan Imam Malik napa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, Bu.
Nafkah itu didasarkan kemampuan suami. Bu, ki nafkah ulan iki. Lho kok sakmene? Lho memang sakmene mampune. Lho kok iso? Imam Syafi'i. Bu, ngapunten, panjenengan Imam Syafi'i napa Imam Malik? Malik, Pak. Kula khawatir sak mantune majelis niki mantuk sanjang kali bojone. Pak, aku kabeh salat ibadahku Syafi'i, Pak. Kecuali situ. Nafkah, Pak, Maliki. Ini namanya fikih, perbedaan pendapat. Aturan Islam memang pasti berbeda, banyak perbedaan, tapi jangan lupakan akhlak. Kita biasanya berbeda pendapat, lupa akhlak. Ini bermasalah karena di dalam Islam aturan tetap ada, tapi diikat oleh akhlak. Contoh, Bapak, kalau panjenengan mengke sholat duhur, ngapunten, kalau pakai celana jojon, tasik ngertos celanane jojon, nutupin pusar, nutupin lutut, ngapunten, sholate sah napa mboten? Tanpa baju sah, secara aturan sah, tapi secara akhlak kepada Allah, ayo nek panjenengan sah cukup nggih celana jojon. Viral, Pak, viral, saestu viral. Panjenengan sholat berjamaah cuma pakai celana jojon, nggak pakai baju, itu pasti viral, Pak. Secara aturan sah, tapi secara akhlak nggak punya akhlak kita kepada Allah. Maka yang namanya aturan harus diikat oleh akhlak. Sama saja, Bu, yang namanya akhlak harus diikat oleh aturan syariat. Jadi dua-duanya nggak boleh dipisah. Contoh ini, Bu, senyum itu akhlak napa mboten? Senyuman. Akhlak napa mboten? Akhlak. Tapi kalau senyuman ini nggak diikat oleh syariat, maka ini bukan akhlak. Contoh, tadi saya cerita ke Ustadz Maulud, Ustadz, tim dakwah saya itu tiap bulan itu mendatangi kupu-kupu malam. Istilah dulu. Kalau sekarang kok ngertos panjenengan? Berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman? PSK. Tiap bulan ada salah satu tim kami itu ngasih uang ke PSK sedekah dengan pesan, sudah Mbak ya, sudah cukup untuk ini saja, nggak usah cari lagi dengan pekerjaan itu. Nah, pertanyaan saya, Bu, tim saya ini itu mewawancarai itu di hotel, dan dia berkomentar gini, Ustadz, ya Allah Ustadz, mau wawancarai PSK Ustadz 4 jam itu, ya Allah Ustadz, disenyumi terus. Tadi senyuman apa, Bu? Akhlak. Pertanyaan saya, Pak, senyuman PSK tadi, senyuman yang penuh berkah napa musibah? Tergantung yang menerima, kuat imannya atau kuat yang lainnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu memang harus dua kesempurnaannya, syariat iya, aturan iya, akhlak juga, dan duanya harus diikat. Nah, di titik inilah Al-Quran itu hadir untuk melengkapi keduanya ini, diikat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena semua yang ada di Al-Quran adalah menjadi syariat kehidupan kita. Tapi menariknya ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasul, jawabannya adalah akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Jadi Al-Quran berbicara syariat, tapi juga Al-Quran berbicara akhlak. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ini benar-benar kemudian menjadi pengikat antara syariat dan akhlak? Satu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang didekati oleh Al-Quran itu pasti baik. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling baik di antara malaikat.
Diturunkannya di waktu siang apa malam? Malam. Akhirnya malamnya itu menjadi malam yang paling baik, namanya Lailatul Qadar. Diturunkan ke manusia yang menerima Al-Quran, namanya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menjadi manusia termulia, paling baik. Jadi ketika Al-Quran itu berinteraksi, berdekatan dengan apapun, dengan siapapun, itu menjadi baik. Tapi menariknya, ketika Allah menginformasikan di surat yang ke-35, ayat yang ke-32, surat Fatir 32, Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini ke hamba-hamba kami yang terpilih. Terpilih ini berarti yang paling baik dipilih. Apa itu yang diberikan? Al-Quran. Tapi menariknya, ketika hamba yang terpilih ini memiliki Al-Quran, tidak otomatis baik loh. Kenapa? Dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang satu zolimul linafsi, yang kedua muktasidun, yang ketiga sabiqum bil khairat. Yang pertama zolimul linafsi, menzolimi diri sendiri. Kalau panjenengan milih, pundi nggih sing panjenengan pilih? Kata-kata zolim. A, menzolimi orang lain. B, dizolimi orang lain. C, menzolimi diri sendiri. Ayo pilih pundi Pak? Bu, setunggal mawon. Dizolimi orang, kenapa Bu alasannya? Karena kita punya kesempatan doa kita mustajabah, terkabul. Dizolimi orang lain ada kebaikan ketika kita dizolimi. Menzolimi orang lain biasanya ngapunten ada kepuasan. Menzolimi orang lain biasanya ada kepuasan Pak. Tiba rasa no jan balasane. Ada kepuasan, tapi ini tidak baik tentunya. Tapi yang paling tidak kita pilih adalah menzolimi diri sendiri. Kenapa mereka yang mendapatkan Al-Quran kok bisa menzolimi diri sendiri? Karena seperti ini, misal ngapunten, saya haus, berangkat jam 1 malam, haus, di depan saya ada minuman, saya membutuhkan minuman, ini sudah punya saya, nggih, leres nggih, sudah nggih, alhamdulillah, saya punya kesempatan meminum ini, tapi nggak saya minum-minum, yang terjadi pada diri saya apa Pak? Saya membiarkan diri saya haus, berarti saya menyakiti diri sendiri haus. Nah, supaya tidak terzolim, saya tidak menzolimi diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten, haus Bu. Kok ya pas gitu jahe, alhamdulillah ya Allah. Nah, kita butuh Al-Quran. Di rumah kita banyak Al-Quran. Kesempatan membaca Al-Quran banyak, tapi enggak kita baca, berarti kita menyakiti diri sendiri. Maka kenapa kok peringatan pertama urutannya ada orang yang mendapatkan Al-Quran tapi dia menzolimi dirinya sendiri? Kenapa? Enggak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Memang Al-Quran itu penuh berkah Pak, iya Bu. Nggak usah dibaca, nggak usah kemudian dihafalkan, nggak usah difahami, ditadaburi, dipegang saja Al-Quran itu memberikan keberkahan. Al-Quran itu dipegang, asal dipegang, kita bawa kemana-mana Pak, memberikan keberkahan. Keberkahan apa bentuknya? Kenikmatan diri kita terjauhkan dari perilaku maksiat. Loh kok bisa? Saya sudah meriset ini di anak-anak remaja di Surabaya. Jadi kalau misalnya ada Al-Quran gitu ya, misal niki Al-Quran, kemudian ini handphone, misal nggih ngapunten ini Al-Quran, ini handphone. Kalau ini nonton yang haram-haram, ini Al-Quran, bisa nggak nontonnya sambil gini Pak? Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Ini Al-Quran, ini yang haram, nggak bisa. Jadi Al-Quran itu hadir untuk memberikan rem,
kepada diri kita untuk memberikan sinyal, untuk memberikan petunjuk yang kamu lakukan itu buruk, maka pasti akan ada yang ditutup salah satunya. Kalau nggak Al-Qur'annya ditutup, handphonenya ditutup. Karena yang baik sama yang buruk nggak bisa bersatu dalam satu waktu. Lagi baca Al-Quran, di situ pornografi, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak bisa, pasti salah satunya harus ada ditutup. Itulah keberkahan Al-Quran. Tetapi tentunya nggak hanya cukup kita pegang, khawatir nanti dzalimu li nafsi. Lebih tinggi lagi, kita baca, lalu kita fahami, kalau bisa kita hafalkan. Apalagi panjenengan, Masya Allah, sudah hafal Quran nggih, Bu? Kok wajahnya Masya Allah, penghafal Quran kan panjenengan? Loh, nggih. Bapak kan Masya Allah, Pak, panjenengan hafal Quran 30 juz. Loh, kalau tanglet napa hafal nggih? Masya Allah, Bu. Bapak-bapak ada yang hafal 30 juz. Kalau ibu-ibu ini kan kayaknya kategori ketiga. Menghafal Quran itu ada 3 kategori, Pak. Hafal Al-Quran 30 juz. Kedua, hafal Al-Quran juz 30. Nah, yang ketiga ini kayaknya panjenengan. Hafal Al-Quran terdiri dari hafal kan Al-Quran terdiri berapa, Pak? Itu berarti hafal panjenengan. Hafal Al-Quran terdiri dari 30 juz. Panjenengan kategori yang ketiga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka izin saya berbagi kisah di sini. Tentang apa? Coba kita tidak sebatas mengetahui, tapi kita lebih dalam lagi memahami. Begini kisahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamnya di belakang saya. Kita sampai jam berapa nggih, Bu? Sampai 7:30. Loh. Secukupnya. Loh, saya sampai asar nggih sanggup kula. Mosok tebe-tebe saking Surabaya cuma sak jam. Sampai asar kula sanggup, panjenengan puas, kula lemas. Iya. Kisahnya di perang Khandaq. Mungkin panjenengan pernah mendengar dari para asatid di sini. Jabir bin Abdillah itu melihat Rasulullah itu kok kasihan. Kenapa? 3 batu diikat di perut Rasulullah SAW. Lalu Jabir bilang sama istrinya, punya inisiatif baik. Wahai istriku, kamu punya apa saja di rumah? Punya ini, punya ini. Ya sudah, coba kamu masakkan, nanti kita undang Rasul. Kata istrinya, silahkan. Tapi pesanku, kata istrinya berpesan, hanya 3 atau 4 orang saja ya, karena cukupnya untuk itu. Siap istriku. Berangkatlah Jabir bin Abdillah menemui Rasul, kemudian membisikkan, ya Rasulullah, aku dan istriku sudah menyiapkan makanan untuk engkau, cuma tolong ajak beberapa sahabatmu 3 atau 4 orang. Tiba-tiba apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Rasulullah kemudian bangkit, fasoroha, bangkit langsung kemudian berteriak, ya ahlal Khandaq, inna Jabiron qad sana'a asuron. Wahai seluruh penggali parit, Jabir sudah membuatkan makanan untuk kita. Yang menggali parit 3.000 orang. Bu, kira-kira, mohon maaf ke Bapak dulu, Pak, perasaannya Jabir pripun? Ndredeg, was-was, cemas, langsung lari, Pak. Benar, bahasa hadisnya riwayat Imam Muslim, ini langsung lari pulang ke rumah. Menemui siapa? Menemui penguasa dapur yang menguasai teritorial dapur. Siapa? Istrinya. Cerita kepada istrinya, wahai istriku, ternyata yang datang 3.000. Bu, kalau panjenengan mau datang tamu agung tapi nggak bisa memberikan yang terbaik, pasti panjenengan kecewa. Maka kalimatnya di situ mu. Bahasa hadisnya itu mu. Kalau bahasa terjemahan bebas, sampaian Pak, gagara sampaian. Menyalahkan suami. Yo awakmu. Kok yo dipeseni cuma 3-4 orang, kok yang datang 3.000? Gimana kita ini memberikan kebaikan untuk Rasulullah? Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sempat berucap kepada Jabir sebelum Jabir kembali ke rumah. Apa ucapan Rasul? Wahai Jabir, la tungzilunna burmatakum. Tolong jangan kamu turunkan ya dari
perapian masakanmu itu, wala tahbisunna ajinakum hatta ajia, dan jangan kamu aduk-aduk macam-macam makanan itu sampai aku datang. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini pesannya apa? Ucapan Rasul ini, jangan kamu tutup tungkunya, jangan kamu buka tutup tungkunya, jangan kamu pindahkan tungkunya, jangan kamu aduk-aduk adonannya. Ini kira-kira pesannya apa? Kalimatnya Rasul ini, tolong dijawab. Ini kalimat informasi apa kalimat solusi? Ternyata ini kalimat solusi. Cuma kan kalimatnya nggak jelas, Pak. Jabir ketika sampai ke istrinya dalam kondisi khawatir, tidak tenang, takut, kemudian teringat ucapan Rasul, jangan buka tutup tungkunya, jangan pindahkan, jangan kamu aduk. Jabir kemudian ingat, Rasul berpesan seperti itu. Ternyata itu solusinya. Apa? Ketika Rasulullah datang, Rasulullah sendiri yang kemudian membagikan, sampai kemudian selesai semuanya. Jabir menutup hadis ini dengan kalimat seperti ini, wahum uluf, mereka itu ribuan. Wa uqsimu billah, aku bersumpah karena Allah, laqad akalu wan harafu, mereka semuanya makan, mereka semuanya kemudian pergi dengan kondisi kenyang. Dan sesungguhnya wa inna burmatana lataghiddu kama hiya, semua makanan yang tadi tetap seperti itu sedia kala tanpa berkurang sedikit pun. Bapak dan Ibu, kalau seandainya Jabir itu buka tutupnya, ngaduk-ngaduk titik lah, nggak mengikuti informasi Rasul, kira-kira ceritanya berubah apa enggak? Berubah. Itu Jabir. Kalau kita pasti gitu. Penasaran, cukup gak ya? Cukup ya? Cukup gak ya? Aduh, gak cukup. Dibuka, menyalahi pesannya Rasul. Ternyata pesannya Rasul itu solusinya. Maka Bapak dan Ibu, Al-Quran itu adalah pesannya Allah dan pesannya Rasul. Maka yang namanya pesan, tolong pahami pesannya. Tidak cukup pahami terjemahannya atau pahami kalimatnya saja, pesannya. Contoh, saya tes bapak-bapak Bu, nanti panjenengan yang ngasih nilai ya. Pak, ini pesannya apa dari kalimat ini? Saya tidak nanya terjemahannya, saya nanya pesannya apa. Seorang istri bilang sama suaminya, Papa, handphone iki apik yo. Ini kalimat apa Pak? Tolong jawab. A, kalimat informasi. B, kalimat nanya. C, kalimat minta. Permin leres je Bu. Wih, habis ini dimasakkan Pak di rumah Pak. Pinter bapak-bapaknya. Loh, tapi kalau secara bahasa kalimat ini kan bukan kalimat permintaan. Kalau kalimat minta kan seharusnya gini, Pak tolong belikan HP. Itu kalimat tanya. Tapi sekali lagi yang namanya kalimat paling penting adalah pesannya. Bu, suami jam 6 waktunya pulang kerja, kok belum pulang-pulang? Istri nanya di WA suaminya, Pak posisi di mana? Dijawab oleh suaminya, OTW mah. 1 jam kemudian kok belum pulang? Istri tambah khawatir, ditanya lagi, posisi di mana sayang? OTW mah. Ternyata sampai jam 9 malam jawabannya selalu OTW OTW. Ternyata istri salah menangkap pesan suaminya. Suami dengan istri berbeda menangkap pesannya. Istri menganggap OTW itu on the way. Maksud suami OTW itu ojo takok. Ya Pak ya kan gitu Pak ya, ditanya-tanya terus OTW OTW ojo takok wae. Pesan itu paling penting dalam sebuah kalimat. Yang terakhir misalnya, dokter nanya ke pasien, Bu sakit nopo? Kulo niki suka pusing dok. Suka pusing dok. Kata dokter, suka pusing. Ya sudah dinikmati. Ternyata dokternya salah nangkep pesan. Dokter menangkap kata suka itu senang, padahal yang dimaksud oleh pasien sering. Maka Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran itu memang baik dibaca, memang baik diterjemahkan, tapi lebih lagi lah kita naikkan, difahami pesannya.
Kenapa? Karena bahasa-bahasa Al-Quran ini bahasa-bahasa yang itu memang agak sulit untuk kita pahami sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena satu kata itu maknanya bisa berbeda. Contoh, menurut panjenengan, ketenangan bahasa Arabnya apa, Pak? Ayo, keluarga yang tenang. Sakinah. Sakinah artinya tenang. Menariknya, kamu kalau sholat tolong yang tumakninah. Sakinah tenang, tumakninah juga tenang. Contoh, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kamu mengingat Allah, hati jiwa kamu akan tenang. Tumakninah tenang, sakinah tenang. Kok aneh? Dua bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia cuma satu. Aneh. Duduk bahasa Arabnya jalasa, tapi ada juga kok ada. Aneh, dua kata bahasa Arab diterjemahkan cuma satu oleh bahasa Indonesia. Berarti ada sesuatu yang masih belum terjelaskan. Contoh ini, sakinah sama tumakninah. Ngapunten, sakinah ini biasanya dipakai untuk apa? Konteks kalimatnya, pembicaraannya keluarga. Tumakninah ibadah. Pripun nek diwali, Mas nikah ta? Oh, masya Allah, Mas tak dongakno menjadi keluarga tumakninah. Lo kok tumakninah? Lo kan keluarga tenang, Mas. Nduk, mbok yo sing salat sing sakinah mawaddah warahmah. Nggak pernah kita bisa dengar kalimat itu. Kenapa? Karena makna sakinah dengan makna tumakninah berbeda. Benar tenang, tapi belum sempurna maknanya. Loh, apa bedanya? Kalau namanya tumakninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Saya ulangi lagi ya. Yang namanya tumakninah, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Contoh, misal di Masjid Jami Arisalah ini, misal ini, ngapunten, di sini sholat tarawihnya berapa juz, Pak? Hah? 30? Oh, ngapunten, kita anggap 30 saja ya, kita anggap 30. Mulai jam 8 sampai jam 2 malam, biasanya gitu. Misal ini, ngapunten, saya lewat sini, sholat tarawih, tak sekalian sholat tarawih. Saya masuk ke masjid. Setelah sholat isya, lanjut sholat tarawih. Imam langsung sholat tanpa menginformasikan apa-apa. Sholatlah imam sampai waladhdallin, amin, langsung diawali alif lam mim. Pertanyaan saya, kula batin apa mboten? Kula batin apa mboten, Pak? Kula batin. Alif lam mim, jong-jong Al-Baqarah. Ternyata bener Al-Baqarah. Saya batin lagi, paling cuma 5 ayat. Ternyata 50 ayat. Saya batin lagi, suwi. Ternyata lanjut. Saya batin lagi, salah nggon ya Allah. Ternyata lanjut lagi, Pak. Saya pasti batin lain. Imam gak ngerti masjid lho kene kudune kan gak sesuai dowo. Terus lanjut, saya pasti banyak batin. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu adalah 30 juz. Tapi beda kondisinya kalau yang kedua. Kondisi yang kedua, saya masuk ke Masjid Jami Arisalah, kemudian sebelum sholat tarawih imam menginformasikan ke jamaah, di masjid kami sholat tarawihnya menghatamkan 30 juz, dimulai jam 8 berakhir jam 2 malam. Saya dapat informasi di sini 30 juz. Yang pertama saya nggak dapat informasi. Pertanyaan saya, Bu, saya jadi sholat apa enggak? Anggap saja jadi ya Pak ya, anggap saja jadi. Saya akhirnya sholat di situ. Alif lam mim. Saya batin apa batin? Pasti batin. Cuma batinnya pasti cuma satu. Iya Al-Baqarah.
Panjang sampai 200 ayat. Bener ya 30 juz ya. Pindah Ali Imran. Bener ya 30 juz ya. Bener, yakin 30 juz. Batinnya cuma satu versi. Kalau yang tadi batinnya berapa versi? Banyak. Salah nggon, imamlah dirasani, masjid dirasani, takmiri dirasani, macam-macam. Pertanyaan saya lebih tenang yang mana? Saat tidak mengetahui 30 juz atau saat saya mengetahui 30 juz? Saya lebih tenang saat mengetahui. Itu yang disebut dengan tumakninah, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Makanya ala bizikrillahi tatmainul qulub, itu segala sesuatunya harus kita fahami, nggak hanya berzikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, difahami kalimat itu. Alhamdulillah, mohon maaf, alhamdulillah ini kan ucapan ahli surga. Kita ini orang ahli surga, Pak. Cuma kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, panjenengan menjawab alhamdulillah, tapi terkadang kita tidak paham maknanya. Ada nggak di antara kita kalau ditanya gimana kabarnya hari ini, alhamdulillah? Nggak ada nggih, Bu? Nggak ada, karena pasti pakai alif lam, alhamdulillah. Kata al itu di dalam bahasa Arab namanya ism ma'rifah. Fungsinya al itu ada dua, at-ta'rif sama al-istighraq. At-ta'rif khusus, berarti alhamdulillah kita hanya khusus untuk Allah. Yang kedua, al-istighraq, cakupannya umum, luas, sempurna. Berarti kita benar-benar itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah atas semua kenikmatan. Cuma sama kita yang tadi sempurna ditambah-tambahin lagi. Berarti ketika yang sempurna ditambah-tambahin lagi, maka menjadi tidak sempurna. Karena yang namanya sempurna ya sudah, titik di situ, nggak usah ditambahi. Kalau ditambahi berarti tidak sempurna. Gimana kita menambahi kata alhamdulillah? Bu, gimana kemarin habis dari rumah sakit? Alhamdulillah, tapi sing sebelah kene lho sik rotok. Ada tambahan tapi. Seharusnya alhamdulillah titik. Pak, kemarin kerjaannya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun gak sesuai target. Ada tambahan? Meskipun. Mas, kemarin ujiannya gimana? Alhamdulillah nilainya 80, walaupun ya. Ada tambahan tapi, meskipun, walaupun. Kalau ada tambahan ini berarti menunjukkan tidak sempurna. Yang dimana-mana yang namanya jahe ini, tolonglah jangan ditambah-tambah lagi. Ini sudah sempurna jahe itu. Bagaimana ditambahnya lagi? Misal jahe apa, Bu? Kopi, jahe, teh. Hilang kesempurnaan. Dari dulu yang namanya rawon itu, Bu, jangan ditambah batu sauda sama madu. Rawon sehat ala Rasul misalnya, yang sudah sempurna akan hancur rasanya rawon. Nah, itulah kata-kata yang harus kita pahami, bahwasanya tidak berhenti di sebuah pengetahuan, tapi lebih lagi memahami. Kalau sakinah bagaimana? Sakinah itu ketenangan yang didapatkan dari masalah. Ini sakinah, ketenangan yang didapatkan dari masalah. Dalilnya mana? Dalilnya surat yang ke-48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Pakai kata sakinah. Allah yang menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketika kemudian kita dapat masalah, tiba-tiba dapat solusi, tiba-tiba tenang, itu namanya sakinah. Ketenangan yang didapatkan dari masalah. Kita dapat masalah, tiba-tiba tenang, itu sakinah. Contoh, ini bapak-bapak apakah pernah naik sepeda motor mogok, Pak? Mogok, tiba-tiba 1 jam gak ada yang ngebantu. Lah kok dilala? Ono arek enom mandek ngewangi, memperbaiki, membantu kita sampai pulang ke rumah. Tiba-tiba pas panjenengan lagi galau, panjenengan lagi khawatir, takut, tiba-tiba orang ini datang membantu. Kira-kira yang dirasakan? Tenang.
Sebelumnya 10 detik sebelumnya kita kondisinya tidak tenang. Itu yang namanya sakinah, ketenangan yang didapatkan dari masalah. Suami istri bermasalah, tiba-tiba ada solusi, itu namanya sakinah. Maka sakinah didapatkan dari apa? Tentunya diawali dengan tumak ninah. Maka ayat tadi di tengah-tengahnya berbunyi walillahi junudus samawati wal ard. Lanjutannya ayat tadi, dan tentaranya Allah ada di langit dan di bumi. Maka yang menolong panjenengan, menolong ibu, itu adalah sebenarnya tentaranya Allah. Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong panjenengan. Maka panjenengan termasuk harus berterima kasih kepada orang yang tiba-tiba menolong kita. Salah satu cara yang terima kasih yang elegan, yang baik adalah misal kita mogok ditolong orang, maka otomatis kan kita berterima kasih ke dia, kita semakin tenang. Kemudian kita jalan. Nah, suatu saat kita lagi jalan, ngelihat ada orang mogok, apa yang kita lakukan, Pak? Membantu. Kenapa kita membantu? Kita berterima kasih kepada orang yang membantu kita sebelumnya. Dengan cara apa? Kita membantu orang itu akan menjadi jariah kepada orang yang membantu kita dulunya. Jariah kebaikan. Kenapa? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu, lalu yang ditunjukkan melakukan, yang menunjukkan dapat jariah pahalanya juga. Itu salah satu bentuk ucapan kita kepada orang yang telah membantu kita, yang sebenarnya dia adalah tentaranya Allah. Itulah yang disebut dengan kata-kata memiliki makna. Di dalam Al-Quran banyak redaksi-redaksi yang agak unik. Kenapa kok pakai ini? Kenapa kalimatnya pakai ini? Sekali lagi, fahami pesannya. Bu, ngapunten. Panjenengan teng Ponorogo ngertos niki napa mboten? Ngertos niki napa mboten? Hah? Paham napa mboten? Napa? Sarah? Oh, mboten ngertos. Sarangeo. Napa arti ini, Bu? Uang, cinta, love. Loh, Bapak ngertos gaul, Bapak. Update berita, Bapak. Sarangeonya orang Korea, Bu. Cintanya orang Korea. Sarangeo. Nah, tapi mohon maaf, Pak, apakah ini cinta? Belum tentu. Maka fahami pesannya. Jangan kata gini itu langsung cinta. Fahami pesannya. Digerakkan apa enggak? Nah, kalau digerakkan pesannya berubah. Kenapa, Pak? Fulus, semua mulus. Cinta. Jangan ketika anak remaja kemudian ditanya aku cinta, aku tresno, cinta. Jangan langsung seneng. Kenapa? Cinta ini maknanya, kalau di Surabaya, Pak. Saya itu di Surabaya membantu teman-teman menikah. Ya karena alhamdulillah istri saya itu 4, Bu. Anaknya. Loh, nggih leres. Loh, tadi itu masih koma. Kan kita hidup nggih. Namanya orang hidup, koma itu kan masih hidup. Lihat yang di rumah sakit, koma. Itu tandanya orang itu hidup. Tapi nek ana tulisan nih titik mati. Lah kan kita masih hidup, koma. Istri saya 4, koma. Anaknya, ya istri saya masih 1, Bu, alhamdulillah. Saya Ustadz Maulud suami 1/4, Pak. Istri 1 meskipun kesempatan, iya seperti bapak-bapak ya. Nah, saya sering membantu teman-teman menikah, ya sering membantu teman-teman menikah. Apa tadi ya, saya mau melanjutkan omongan apa tadi ini ya? Ya, sarangeo. Bapak fokus, Masya Allah ya. Seneng saya ini. CINTA, anak-anak remaja itu mengartikan itu bukan cinta, Bu. Anak-anak gadis itu. Di email saya ini, Pak, ada kurang lebih sekitar berapa, Mas Ilham? Ada Mas Ilham? Oh, ada Mas Ilham? Nggak ada, keluar nggih. Ada kurang lebih sekitar 60-an, Pak, proposal akhwat ingin cari suami. Di sini ada yang belum nikah, Pak?
Mas, ada yang belum nikah? Maksud saya belum nikah sama sekali loh Pak, bukan yang belum nikah 2 atau 3 kali atau 4 kali. Saya tanya sama anak perempuan, Mbak, definisi cinta itu apa? Ternyata diartikan cincin dan permata. Cinta, cincin dan permata. Kata anak remaja itu dari mata turun ke hati. Mata itu pun diartikan bukan mata ini, mata pencaharian alias gaji Pak. Kalau mau nikah itu nyari dari mata turun ke hati. Hati itu tak kira sih ini, ternyata harta dan properti. Intine cinta itu intine harta, properti, duniawi pokoknya zaman sekarang ini. Maka kembali lagi Bapak dan Ibu, fahamilah pada titik pesannya. Nah, saya ngambil 1 ayat saja yang panjenengan faham. Sering mendengar ayat ini dan panjenengan insya Allah selalu mengamalkan ayat ini. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani nasib seseorang kecuali kemampuannya. Cuma kalau panjenengan fahami Pak, di sini nafsan menggunakan kata tunggal. Nafsan. Kalau jamak banyak itu nufusan. Loh, Allah kok ngasih kata nafsan, bukan menggunakan kata nufusan? Kenapa Allah ngasih tunggal? Begini pemahaman mudahnya. Ibu-ibu, ngapunten, bapak ibu anggap saja ini murid, santri. Saya ngasih soal ujian. Soalnya 1, tapi untuk semua orang. Kira-kira adil napa mboten? 1 soal untuk panjenengan yang panjenengan ini tiap orang berbeda-beda kemampuannya. Kira-kira adil napa mboten? Mboten. Kalau pakai logika kita. Kenapa? 1 soal dikerjakan oleh anak yang pintar, dikerjakan oleh anak yang tidak pintar, dikerjakan oleh sekolah yang bonafit, dikerjakan oleh sekolah yang nggak punya papan tulis, dikerjakan oleh sekolah yang gurunya Masya Allah, dikerjakan oleh sekolah yang nggak ada gurunya. Ini maka tidak adil Pak. Tetapi memang manusia tidak bisa ngikutin gayanya Allah, tapi Allah pasti bisa. Maka beda caranya Allah apa? 1 soal hanya diberikan per orang sesuai dengan kemampuan orang itu. Panjenengan soalnya untuk khusus panjenengan, berikutnya soal khusus untuk berikutnya, soalnya beda. Setiap orang soalnya beda, disesuaikan kemampuan tiap orang itu yang namanya adil. Maka ketika Allah menyampaikan aku tidak membebani seseorang, berarti ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan tiap orang. Dan itulah titik keadilan Allah, dan saya mendapati itu. Tadi saya menceritakan kepada guru-guru saya sekelumit, saya sebenarnya sudah mengurangi dakwah di masjid. Saya sudah mengurangi dakwah di tempat-tempat yang sudah banyak pengajian-pengajian. Saya kalau berdakwahnya Bu, itu ke yang tadi saya sebutkan PSK, kemudian ke teman-teman HIV, AIDS, kemudian ke teman-teman ya bandar narkoba dan sebagainya. Cuma karena Arisalah yang mengundang, saya harus samina wa atokna. Jadi kalau panjenengan ke Surabaya Pak, kalau melihat saya tidak tampilannya seperti ini, tolong difahami. Saya biasanya tampilannya nggak seperti ini Bu. Ya, saya pakai topi, pakai ini nggak seperti ini. Ya kayak artis nih loh Bu. Kenapa saya di situ? Karena jarang yang ada di situ, Pak. Jarang yang ada di situ. Kalau bahasanya fardu kifayah, kan saudara-saudara kita ini kan juga berhak untuk masuk surga. Cuma kan mereka nggak ada yang mungkin nuturi, nasihati, mengajak dan lain sebagainya. Ibaratnya fardu kifayah, saya masuk situ supaya yang lain nggak kena dosanya karena meninggalkan teman-teman ini. Atau bahasa mudahnya, kata Rasulullah, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Panjenengan berteman dengan penjual minyak wangi, maaf, saya berteman dengan pandai besi. Bukan berteman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dilarang. Memang saya tidak berteman, cuma saya mendakwahi. Nah, tapi yang namanya mendakwahi diawali berteman.
Ya nggak mungkin ujuk-ujuk saya datengin preman. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatun rokok jahanam. Habis saya, Pak. Ya saya duduk dulu, ngobrol dulu, nongkrong dulu, ngopi dulu, asik-asikan dulu. Saya tertarik dengan gaya mereka, saya menarik mereka. Maka konsep saya tertarik lalu menarik. Saya tertarik dengan gaya mereka, saya bisa tertarik berkomunikasi dengan mereka, nyambung dengan mereka, kemudian saya tarik. Yang ingin saya ceritakan, bayangkan Pak, berteman dengan mereka-mereka dalam konteks saya mendakwahi mereka, banyak cerita yang sesuai dengan Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa itu? Saya ambil satu contoh, misalnya teman kami yang HIV divonis Pak, HIV, stres napa mboten? Stres. Orangnya agak awam. Apa yang terjadi? Bingung, kalut, nelpon orang tuanya ditutup, nelpon temannya ditolak. Apa yang terjadi? Cari solusi. Biasanya kalau orang dapat musibah, nyarinya ke solusinya ke Allah pasti. Cuma nyari Allah gak kelihatan. Akhirnya dia nyari yang kelihatan, masjid. Memang masjid itu menenangkan. Leres nggih Pak nggih? Apalagi Bu, saya beritahu rahasianya bapak-bapak, meskipun punya utang, punya masalah, punya musibah, konflik, problematika, permasalahan hidup, kalau sudah masuk masjid, khususnya di Sayyidul Ayam hari Jumat saat khotib naik mimbar, tenang Bu. Punya masalah apapun tenang, nggak kepikiran, hanya di saat itu saja. Apa yang terjadi? Sholatlah teman saya ini Pak. Apa yang terjadi? Kemudian diusir dari masjid itu. Saat diusir, yang ngusir bukan manusia, pikiran dia yang ngusir Allah. Kalau sudah Allah ngusir, berarti aku tidak pantas hidup lagi. Apa yang dilakukannya Pak? Bunuh diri. Bisa menebak. Sekali lagi, pengetahuan atau pengalaman? Apa yang terjadi? Dia mau melakukan bunuh diri syariah. Bunuh diri syariah itu satu, bunuh diri yang dilakukan sepertiga malam. Panjang sepertiga malam ngapain? Tahajud. Oke. Yang kedua, tidak menyusahkan orang lain, mencari tempat yang paling jauh, tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, itu diawali dengan langkah kaki kanan. Dan yang keempat, dengan bacaan bismillah. Dan dia, ngapunten, saat maulud, para asatid saya berdiri, ini jurang, kaki kanannya itu sudah gini Bu, bismillah, bismillah, bunuh diri syariah. Ya ini benar Pak, kaki kanan itu sudah gini Pak. Kaki kanan udah bismillah. Ini cari yang paling tinggi, di bawahnya itu bukan air tapi batu-batu, jadi plek, selesai, nggak ditemukan orang. Bismillah. Dari arah belakang ada orang, pemuda 4 orang naik motor manggil dia, kaget, hei, jam 2 malam, hei, kaget dia. Untungnya kagetnya nggak ke depan Bu, kagetnya dia itu ke belakang Pak. Akhirnya diajak ngobrol, nggak jadi bunuh diri, turun di kota Bandung, kemudian azan subuh berkumandang. Saat itu dia merasakan kenikmatan. Apa yang terjadi? 2 pekan setelah itu ada temannya yang kemudian mengumrohkan dirinya. Selama umroh dia nggak pernah ikut manasik haji Bu. Umroh, datang umroh, nggak tahu yang namanya Masjid Nabawi itu modelnya gimana, nggak tahu yang namanya Raudhah dan lain sebagainya. Tiap subuh selalu duduk di karpet hijau tanpa terganggu Pak. Ke Masjidil Haram nggak mau megang Ka'bah. Kenapa? Biasa omongannya wong Indonesia. Hati-hati nek maksiat akeh nang Indonesia. Engko gak iso ndelok Ka'bah. Apa meneh awakmu nyekel, lumpuh tanganmu. Loh bener, dia khawatir Pak, menjauh dari Ka'bah, ternyata kedempet, malah nyekel. Menyekel Ka'bah di video, kemudian dikirim ke saya, cerita, kenapa ya Allah, kenapa ya Ustadz, ya Allah, Allah ini kok masih mengizinkan tangan yang penuh dengan dosa kok memegang bangunan yang paling suci. Apa yang terjadi? Segala hal yang dia alami musibahnya, divonis HIV dan lain sebagainya,
ternyata dia memang mampu. Coba kalau panjenengan, saya yang kena HIV, bisa jadi beda cerita. Maka di titik inilah, ini nggak satu kisah, banyak kisahnya. Dari teman-teman yang hijrah itu banyak sekali. Jadi saya bukan guru mereka, mereka guru kehidupan saya. Karena mereka mengalami bukan teoritis, tapi mengalami secara pengalaman, langsung makjeleb. Kalau saya mungkin hanya teorinya. Maka di titik ini kembali lagi, kalau kita memahami Al-Quran, ternyata benar, memahami bukan sebatas mengetahui. Saya tutup yang terakhir, coba kalau panjangan pahami. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ayat yang terakhir, ayat yang panjenengan hafal, tapi apakah panjenengan faham? Surat Al-Baqarah ayat ke-201, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzab. Baik, panjenengan mau masuk surga? Mau. Kalimatnya bagaimana? Ke Allah. Biasanya kan gini, ya Allah masukkan aku ahli surga. Bahasa Arabnya wa adkhilnal jannah. Tapi menariknya di ayat ini kenapa kok nggak ada? Nggak ada ayat wa adkhilnal jannah. Adanya wa qina adzabannar. Nggak ada Pak, wa adkhilnal jannah itu nggak ada. Wa qina adzabannar. Kenapa? Ternyata maknanya ini kalimat lebih tegas daripada wa adkhilnal jannah. Jadi kalau sekarang ini saya ditanya, Ustadz, apa yang diinginkan nanti di akhirat? Saya tidak mengucapkan wa adkhilnal jannah, saya mengucapkan wa qina adzabannar. Saya menyebut nar. Maksudnya bagaimana? Begini. Bu, ngapunten, Ibu yang paling depan ini, kalau saya kasih ini dengan handphone, Ibu mau air putih apa handphone? Ibu jawab handphone. Saya ulangi lagi Pak ya, saya nanya ke beliau, Bu mau air putih apa handphone? Beliau menjawab saya mau handphone. Pertanyaannya, boleh nggak saya kasih air putih? Ini dua-duanya milik saya, kira-kira boleh nggak saya kasih air putih? Boleh. Kenapa? Karena beliau tidak menolak air putih. Kan beliau cuma mengucapkan saya mau handphone, tapi nggak ada kalimat penolakan ke air putih. Oh berarti beliau gelem sih aslinya iki. Nanti saya kasihkan ke beliau. Beda kalau beliau menjawabnya gini, Bu mau handphone atau air putih? Coba Ibu menjawabnya saya tidak mau air putih gitu Bu. Ibu menjawabnya gitu. Coba saya tidak mau air putih gitu. Beliau langsung menjawab menolak, saya tidak mau air. Berarti yang tertolak yang mana Pak? Ini ditolak, berarti tersisa handphone. Nanti kita pilihannya kalau nggak surga neraka. Kita ngomong sama Allah, ya Allah surga, ya Allah surga ya Allah. Kata Allah, tapi kok gak nolak neraka? Ini cipono titi lah. Tapi kan kalimat kita apa Bu? Waqina adzabannar. Wahai hambaku, kamu mau surga apa neraka? Dijawab kita, waqina adzabannar. Aku nggak mau neraka ya Allah, nggak mau neraka. Maka otomatis neraka ini hilang dari pilihan kita. Berarti tertinggal surga. Maka itu maknanya kenapa kita selalu tutup dengan waqina adzabannar. Kita lebih tegas, nggak mau neraka. Dengan bahasa lainnya kita mau surga, tapi pakai kalimat yang penegas. Itu kalau kita memahami Al-Quran, maka kita akan menikmati kenikmatan yang tentunya di luar akal kita. Maka saya tutup di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali ke kisah di awal tadi. Apa itu? Jabir bin Abdillah menangkap bahwasanya informasi Rasulullah itu adalah solusi. Berarti informasinya Allah di Al-Quran, informasinya Rasulullah di hadis itu adalah solusi kehidupan kita Pak. Itu bukan hanya sebatas informasi, solusi. Panjenengan mengikuti Al-Quran, panjenengan mengikuti hadis, mengikuti sunnah, itu pasti akan memberikan solusi. Saya jamin, khususnya dari pengalaman teman-teman kami. Saya di Surabaya Pak, masih ingat ada sempat viral kasus sayap suci, bahasa Inggrisnya Holy Wings. Kalau panjenengan tahu, saya disuruh masuk ke sana Bu. Ayo Pak Ustadz, kalau mau masuk ke klub malam. Saya selalu menolak. Alhamdulillah saya belum pernah Pak masuk ke sana Pak.
meskipun ditawari. Saya bilang, saya kalau masuk sana belum kuat iman saya. Lalu berarti mereka yang masuk itu imannya kuat ya Pak Ustadz? Nah itu. Teman-teman kami ini Pak yang hijrah, yang bapak-bapak, kalau tadi masih anak-anak muda, ini yang bapak-bapak, itu juga sama kisah hijrahnya. Apa itu? Masya Allah Pak, kalau berbicara duniawi, beliau yang punya uang miliaran berucap seperti ini Pak. Ini yang orang yang punya uang miliaran Pak, berucap gini, Ustadz, kalau dunia di atasnya akhirat, otomatis akhirat akan hancur. Kalau dunia di atasnya akhirat, otomatis akhirat itu akan hancur Pak. Kalau kita lebih mendahulukan dunia. Tapi kata beliau, kalau akhirat di atasnya dunia, akhirat dulu nih, maka setiap naik akhirat, dunia naik. Kita sedekah 1000, kemudian 10.000, dunia akan naik. Kita sholatnya tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, dunia akan naik. Itu ucapan orang yang sudah merasakan punya uang miliaran. Datang ke rumah saya cerita seperti itu. Maka ayatnya panjenengan tahu, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu ini lebih suka, memang urusan dunia itu menyenangkan, tetapi urusan akhirat itu lebih lagi dan lebih kekal, lebih baik. Bapak Ibu milih tenang nopo senang? Hah? Tenang, karena ayatnya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun, kamu jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, atau tenang, jangan cemas, jangan takut, tenanglah. Walahum yahzanun, kamu jangan sedih, berarti senang. Semua ayat kalau ada khauf sama huzn itu pasti urutannya gitu Pak. Sudah saya cek tentunya dengan keterbatasan ilmu saya, urutannya pasti tenang dulu baru senang. Kebanyakan teman-teman saya yang hijrah itu senang dulu, gara-gara senang dulu tenangnya hilang, pasti kena musibah. Mohon maaf, klub malam itu menyenangkan atau tidak? Kok bisa jawab malih Pak? Klub malam itu pasti bikin senang, tapi setelah itu hilang tenang. Maka prinsipnya Al-Quran, tenang dulu, tenang, insya Allah nanti senang. Ngapunten, kalau di Surabaya itu ada tulisan gini Bu, DP 0%. Loh kok ada di Ponorogo? Oh banyak juga? Oh sama. Panjenengan beli handphone harganya 15 juta karena DP 0%, pakai duit napa mboten? Mboten. Panjenengan cuma ngasih KTP, dapat handphone tanpa duit. Pertanyaan saya, senang? Senang. Sebulan kemudian hilang tenangnya. Ketika kita mengawali senang, kemungkinan besar hilang tenangnya. Saya diundang oleh salah satu pengusaha, anaknya masih muda. Kalau panjenengan ke rumah sakit, ada namanya rumah sakit besar swasta di Surabaya, besar sekali. Saya diajak ketemuan, saya kira kalau nggak di Jakarta, di Surabaya. Ternyata diajak ketemuannya di Aceh. Ketemu cuma 4 jam, jam 9 sampai jam 1 malam, saya pulang lagi ke Surabaya. Uangnya Masya Allah, mobilnya luar biasa. Saya tanya, Mas senang punya yang seperti ini? Mobilnya ini. Ya senang lah Pak Ustadz, masa nggak senang punya gini? Lalu kemudian saya tanya, tenang Mas? Jawabannya apa Bu? Saya tanya, tenang Mas, punya ini semua? Jawabannya apa Pak? Enggak tenang. Loh, beliau sendiri menjawab dengan kalimat seperti ini. Lah iya Pak Ustadz, gimana mau tenang? Coba Pak Ustadz pikirkan, security jaga gudang yang isinya 5 juta dengan security yang jaga gudang 50 miliar. Sing sok turu security mana Bu? Yang bisa jaga gudang 5 juta atau 50 miliar? Ya enggak bisa tenang yang jaga gudang 50 miliar Pak. Orang punya uangnya miliaran itu sebenarnya hidupnya tidak tenang. Cuma kita yang nggak punya uang miliaran itu melihat kebahagiaan, ketenangan, kesenangan itu berada di harta. Padahal orang-orang yang sudah punya harta itu sendiri sudah ngomong, bukan tenang, senang iya.
Maka kalau kita kembali lagi kepada pesan-pesan Al-Quran, semuanya pasti memberikan solusi kok untuk kehidupan ini. Sebagaimana Jabir tadi mendapatkan itu, informasi itu menjadi solusi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kalau panjenengan nyantri lagi mungkin rodok-rodok angel. Ngapal rodok-rodok susah. Membaca kitab, tambah lagi. Maka cukuplah bermajelis seperti ini, panjenengan mulai belajar lebih memahami pesan-pesan Al-Quran. Karena dari Al-Quran bukan sebatas informasi, tetapi solusi. Saya tutup dengan sebuah quotes. Nah, kalau anak muda itu quotes, Bu. Orang yang berakal berinteraksi dengan penjelasan. Orang yang tidak berakal berinteraksi dengan realita. Orang yang berakal berinteraksi dengan penjelasan. Kalau mau ke Malang, pintu tolnya tertulis tol macet total. Ada tulisannya, Pak, penjelasan. Panjenengan masuk tol napa nyari alternatif? Nyari alternatif karena panjenengan mengikuti penjelasan. Tapi kalau panjenengan nggak mengikuti penjelasan, memaksakan masuk ke dalam, masuk tol, pasti akan menemukan realita yang tidak enak, yaitu macet. Dan sebaik-baik penjelasan hidup kita adalah Al-Quran. Kalau panjenengan nggak ngikutin penjelasan Al-Quran, saya khawatir ketemu dengan realita yang nggak mengenakkan dalam kehidupan ini. Maka gunakan kemampuan kita untuk berpikir, kekuatan iman kita untuk lebih mendalami Al-Quran, salah satunya melalui majelis Ahad pagi atau pengajian Ahad pagi di Pondok Modern Ar-Risalah ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah karuniai limpahan kekuatan iman dan ketakwaan. Kita sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga Allah paringi kita semuanya kenikmatan hidup dan segala hal yang memang kita menjadi kebutuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, majelis kami, silaturahim kami ini ya Allah penuh dengan naungan rahmat-Mu. Rahmat yang berbentuk kenikmatan, kebahagiaan, ataukah rahmat yang berbentuk solusi dari segala permasalahan hidup kami. Dan jangan Kau pisahkan kami ya Allah kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma antar razaq, Allahumma rzuqna qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa amalan maqbula wa ilman nafi'a wa fahman jayyida wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma ya Allah alif baina qulubina, ya Allah ikatkanlah hati-hati kami ini ya Allah dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam dan dengan nikmat ukhuwah Islamiyah. Allahumma antal wahhab, Engkaulah maha pemberi karunia. Fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhwatina ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, putra-putri kami, sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami ya Allah, min ahlil iman wah min ahli tuqa wah min ahlil Quran wah min ahlil ilmi wah min ahli salatil jamaah wah min ahlil birri walidaini wah min ahli akhlaqil karimah wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya sampaikan pesan dari guru kami di Mesir. Setiap kita mengakhiri sebuah amal kebaikan, tolong panjenengan ikuti kata-kata saya. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Sekali lagi, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Terjemahan ini, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan semuanya, aku niatkan untukku dan untuk mereka.
Ini ucapannya ahli surga, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Saat apa? Ada seorang masuk surga, di surga dia mencari orang tuanya, pasangannya, anaknya, nggak ada di surga. Lalu orang ini bahagia dia masuk surga, tapi tidak menikmati karena sedih, orang-orang disayangi tidak ada. Kemudian nanya sama malaikat, di mana orang-orang yang aku sayangi? Maka malaikat menjawab, lam yablughu darajataka, yang kamu sayangi, yang kamu cari nggak sampai derajat seperti derajatmu yang ahli surga. Lalu ahli surga ini berucap, ya Rabbi qad amiltu li walahum, ya Allah, semua amalku di kehidupan dunia aku niatkan untuk diriku dan untuk mereka, orang-orang yang aku sayangi. Tiba-tiba semua orang yang tadi yang dicari itu sama Allah dinaikkan, dikumpulkan menjadi satu surga untuk satu keluarga besar, bukan satu surga untuk satu anggota keluarga. Panjenengan temukan nanti hadis ini di tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi di surat yang ke-52 ayat yang ke-21, surat At-Tur. Maka setiap mengakhiri sebuah kebaikan, niatkan untuk panjenengan, tapi juga niatkan untuk orang-orang disayang kita. Mohon maaf, ibu di sini dapat pahala, suami di mana? Allahu a'lam. Bapak di sini dapat pahala, anak ngapain? Allahu a'lam. Saya di sini dapat pahala, Bu. Istri saya bisa jadi marah-marah. Kenapa? Karena ngurus anak 4. Marah, bisa jadi khawatir dosa. Enak saya pahala, istri dosa. Maka saya niatkan apapun yang saya lakukan juga untuk orang-orang yang saya sayangi. Maka jangan egois untuk masuk surga, karena Allah menginginkan di surga kita bersama-sama. Maka sekali lagi, yuk kita ucapkan ya Rabbi qad amiltu li walahum. Terima kasih, mohon maaf, saya Heru Kusuma Hadi pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga Allah pertemukan, Allah pertautkan hati kita. Ingat Bapak Ibu, berinteraksilah dengan banyak hati, tapi ingat, hati-hati, jangan sampai menyakiti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan matur suwun kami aturkan kepada Al-Ustadz Heru Kusuma Hadi LCMA saking Surabaya, yang mana telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, sehingga semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ngaturi rawuh bilih Ahad ingkang badhe dateng tanggal 18 September kalih dosa kalih badhe rawuh insyaallah wonten ing Ahad pagi panjenenganipun Romo Yai Haji Nur Kholis atau Gusli saking Madiun. Mugi-mugi kita pinaringan sihat wal afiat dhahiran wa batinan saged pinanggih malih wonten ing Ahad ingkang badhe dateng. Allahumma amin. Semoga kita akhiri kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.